Pada tahun 1965, Indonesia diguncang oleh peristiwa yang dikenal dengan Gerakan 30 September atau G30S yang menyebabkan pembunuhan 7 jenderal Angkatan Darat di Jakarta. Peristiwa ini memicu perubahan politik besar-besaran, di mana ribuan orang dituduh sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dan eksekusi tanpa pengadilan menjadi umum. Salah satu lokasi paling terkenal dari tragedi ini adalah Lubang Buaya, tempat pembantaian jenderal-jenderal tersebut. Hingga saat ini, tempat ini dianggap angker, dan berbagai cerita tentang penampakan arwah para korban terus diceritakan dari generasi ke generasi. Namun, bukan hanya Lubang Buaya yang menyimpan misteri kelam. Bekas markas militer yang digunakan oleh pasukan Cakrabirawa, unit elit yang terlibat dalam kudeta, juga dipercaya menjadi saksi bisu dari peristiwa-peristiwa tak terjelaskan yang hingga kini masih menghantui. Dan mari kita mulai kisah ini. Ardi adalah seorang jurnalis investigasi yang selalu mencari cerita di balik tragedi besar. Ketika ia mendengar tentang penampakan di bekas markas Cakrabirawa, rasa ingin tahunya langsung terpancing. Markas itu terletak di pinggiran Jakarta, sudah lama ditinggalkan, dan hanya menjadi puing-puing berdebu yang nyaris terlupakan oleh waktu. Namun, bagi mereka yang masih percaya akan cerita rakyat, tempat ini bukan hanya sekadar bangunan tua. Suatu malam, Ardi memutuskan untuk mengunjungi markas tersebut. Ia membawa kamera, alat perekam, dan senter yang berfungsi dengan baik. Ia sudah terbiasa dengan tempat-tempat angker, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Udara di sekitar bangunan itu terasa dingin, lebih dingin dari biasanya, seolah-olah ada yang tidak ingin dirinya berada di sana. Langit malam tampak pekat tanpa bintang, dan suara binatang malam seperti lenyap, digantikan oleh keheningan yang tidak wajar. Langkah pertama Ardi memasuki markas itu membuat bulu kuduknya merinding. Dinding-dinding yang runtuh, lantai yang berdebu, dan jendela-jendela pecah menggambarkan jelas betapa tempat ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Namun, bukan kesunyian yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Langkah-langkahnya bergema lembut di antara tembok-tembok kosong, tetapi dia merasa ada yang mengawasinya. Di tengah eksplorasinya, Ardi mendengar suara yang tidak bisa dia abaikan. Suara langkah kaki. Berirama pelan, teratur, seperti seseorang atau sesuatu sedang berjalan di lorong yang gelap di depannya. Suaranya terlalu nyata untuk diabaikan, tetapi terlalu aneh untuk dianggap biasa. Ardi menyalakan senter dan perlahan-lahan bergerak maju. Kegelapan di depannya terasa seperti menyedot cahaya dari senter, membuatnya semakin tegang. Saat ia semakin dekat dengan sumber suara, langkah kaki itu berhenti tiba-tiba. Sejenak, hanya keheningan yang terdengar. Jantung Ardi berdetak kencang. Ia menahan napas, berharap itu hanya imajinasinya. Tetapi ketika ia bersiap untuk berbalik, sesuatu terjadi. Sebuah bisikan, nyaris tidak terdengar, mengalir lembut di telinganya. Ardi memutar tubuhnya seketika, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya udara dingin dan kosong yang menyelimuti dirinya. Ardi berdiri terpaku di tempat. Pikiran logisnya berusaha keras mencari penjelasan rasional, tetapi perasaan takut yang merayap di dalam dirinya tidak dapat diabaikan. Kegelapan di hadapannya tampak lebih pekat, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Ia memutuskan untuk tetap maju, meskipun setiap langkah terasa seperti tantangan. Langkah kakinya kini lebih pelan,
berusaha tidak memicu suara lain yang mungkin mengganggu entitas yang tak terlihat. Senter yang ia bawa menyorot ke segala arah, tetapi cahaya tampaknya tidak mampu menembus kedalaman bayangan di lorong itu. Tiba-tiba, dari sudut matanya, Ardi melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sebuah bayangan, samar, namun jelas terlihat bergerak di ujung lorong. Bentuknya tidak teratur, lebih menyerupai siluet manusia yang tidak sempurna. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi, tetapi bayangan itu kembali muncul, kali ini lebih jelas, berjalan pelan seperti sedang mengawasinya. Peluh mulai membasahi dahi Ardi. Ia teringat akan cerita-cerita penampakan yang sering didengar tentang tempat ini. Mereka mengatakan bahwa arwah para prajurit yang terbunuh dalam tragedi berdarah G30S masih menghantui markas ini, tidak tenang karena pengkhianatan dan pembantaian yang terjadi di sini. Semakin lama ia memandang bayangan itu, semakin nyata keberadaannya. Ardi menguatkan hati, melangkah mendekat dengan senter yang masih tergenggam erat di tangannya. Bayangan itu perlahan menghilang di balik tembok yang runtuh. Ardi bergegas ke tempat itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan fenomena yang baru saja ia saksikan. Namun, begitu ia sampai di ujung lorong, ia hanya menemukan ruang kosong. Tidak ada apapun di sana, tidak ada jejak manusia atau benda yang menjelaskan bayangan tadi. Hanya kegelapan dan keheningan yang semakin menyesakkan dada. Ardi menelan ludah, merasa semakin cemas. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Ia memutar tubuhnya dengan cepat, senter terarah ke sumber suara. Namun yang ia temui hanyalah tembok kosong. Rasanya seolah tempat ini bermain-main dengannya, membuatnya bertanya-tanya apakah dirinya masih waras. Rasa takut mulai menguasai dirinya. Langkah-langkah cepatnya mulai mundur, berusaha menjauh dari lorong tersebut. Namun, semakin ia berusaha lari, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu atau seseorang mengikutinya, tak terlihat, tapi jelas terasa. Ardi melangkah cepat, napasnya semakin berat seiring setiap detik yang berlalu. Rasa tidak nyaman di belakang lehernya semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang terus mengawasinya dari bayangan. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah benar ini hanya permainan pikiran? Ataukah ia benar-benar berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika? Di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu yang tampak berbeda dari bagian lain gedung ini. Pintu itu terlihat lebih baru, seperti belum lama ini diperbaiki atau diganti. Keanehannya membuat Ardi berhenti di hadapannya. Di tengah reruntuhan dan kehancuran markas ini, kenapa ada satu pintu yang masih utuh? Pertanyaan itu berputar-putar dalam benaknya, memancing rasa penasaran yang lebih kuat dari rasa takut yang terus menghantuinya. Ardi menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan untuk membuka pintu tersebut. Terkunci. Ia mencoba mendorong sedikit lebih keras, tetapi pintu tetap tidak bergeming. Sejenak, ia merasa lega, mungkin ini tandanya untuk mundur, untuk berhenti sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, saat ia hendak berbalik, terdengar suara berderit pelan dari balik pintu. Sesuatu, atau seseorang, jelas ada di sana. Jantung Ardi berdebar semakin kencang. Apakah ia harus menunggu, ataukah ia harus kabur sekarang juga? Namun, ketakutan tidak bisa sepenuhnya menutupi rasa penasarannya. Ia melangkah mundur, mencoba mencari cara lain untuk membuka pintu. Ketika ia melangkah ke samping, sebuah celah kecil di dinding sebelah pintu menangkap perhatiannya.
Ada sesuatu yang bisa ia lihat di balik sana, sesuatu yang bergerak pelan. Ia mendekatkan wajahnya ke celah itu, mencoba melihat lebih jelas. Di dalam, ruangan tampak gelap, dengan hanya sedikit cahaya dari jendela yang tertutup sebagian. Namun, yang membuatnya terkejut adalah sosok yang berdiri di tengah ruangan itu. Sosok tersebut berdiri membelakanginya, tubuhnya kaku, dan rambut panjang yang terurai menutupi sebagian besar punggungnya. Ardi tidak bisa melihat wajahnya, tetapi ada sesuatu yang sangat salah dengan keberadaan sosok tersebut. Tiba-tiba, sosok itu bergerak, pelan tapi pasti, seolah sadar bahwa Ardi sedang mengintipnya. Tubuhnya berbalik perlahan, dan sebelum Ardi bisa melihat wajahnya, dia mundur panik. Ada sesuatu yang sangat salah. Pintu yang tadi terkunci kini mulai berderi terbuka sendiri, menyisakan celah yang cukup untuk seseorang keluar. Ardi menahan napas. Apakah dia harus lari, ataukah menghadapi apapun yang akan keluar dari ruangan itu? Ardi tidak bisa bergerak. Celah di pintu semakin lebar, dan suara berderit itu membuat suasana semakin mencekam. Napasnya tercekat, dan tangan yang menggenggam senter mulai gemetar. Ia tahu ada sesuatu yang sangat tidak beres di sini, tapi ketakutan membuatnya terpaku di tempat. Di balik pintu yang kini sedikit terbuka, udara dingin mulai merambat keluar, menyentuh kulitnya dengan kelembutan yang mencekam. Tiba-tiba, sosok dari dalam ruangan itu melangkah keluar. Langkahnya lambat, dan setiap kali sosok itu bergerak, suara desis pelan terdengar dari kegelapan. Ardi masih belum bisa melihat wajahnya, karena kepala sosok tersebut tertunduk, rambut panjang dan kusut menutupi sebagian besar wajahnya. Cahaya dari senter Ardi hampir tidak bisa menembus bayangan yang menyelimuti tubuh sosok tersebut, menambah rasa tidak pasti tentang apa yang sebenarnya berdiri di hadapannya. Saat sosok itu semakin mendekat, Ardi mundur beberapa langkah. Kakinya tersandung sesuatu di lantai, membuatnya nyaris jatuh. Pada saat yang sama, sosok itu berhenti, hanya beberapa meter darinya. Keheningan yang menyelimuti ruangan membuat setiap detak jantung Ardi terdengar seperti dentuman keras di telinganya. Sosok itu mengangkat kepala perlahan-lahan, memperlihatkan sebagian wajahnya yang terlindung oleh bayang-bayang. Apa yang Ardi lihat membuat darahnya membeku. Wajah itu bukan wajah manusia biasa. Kulitnya pucat, hampir transparan, dengan mata kosong yang seolah menatap langsung ke dalam jiwa Ardi. Mulutnya sedikit terbuka, dan dari bibirnya, darah hitam menetes perlahan. Wajah itu dipenuhi bekas luka seperti tanda dari siksaan yang tak terbayangkan. Ardi mundur lebih jauh, kakinya lemah, hampir tidak bisa menopang berat tubuhnya. Tanpa peringatan, sosok itu bergerak cepat ke arah Ardi, mematahkan keheningan dengan suara langkah yang kini terdengar seperti seretan berat. Ardi jatuh ke lantai, senter yang dipegangnya terlempar ke sudut ruangan, menyebarkan cahaya yang menari-nari di tembok. Sosok itu mendekat, bayangannya menutupi seluruh tubuh Ardi yang gemetar. Pada saat itulah Ardi merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, hampir seperti menekan dirinya ke lantai. Suara desisan semakin jelas, seperti ada bisikan yang datang dari berbagai arah, mengisi pikirannya dengan kegelisahan yang tak terlukiskan. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya tidak mau mendengarkan. Sosok itu semakin mendekat, tangan kurusnya terulur, siap menyentuh wajah Ardi yang kini sepenuhnya dikuasai rasa takut. Detik-detik itu terasa seperti jam bagi Ardi. Saat tangan sosok itu mendekat, jantungnya berdetak semakin kencang, dan keringat dingin mengalir deras di dahinya. Tubuhnya masih terpaku di tempat,
Otot-ototnya seolah lumpuh oleh ketakutan. Saat ujung jari dingin sosok itu menyentuh kulit wajahnya, Ardi merasakan sensasi aneh. Bukan sekadar dingin, melainkan rasa dingin yang menembus hingga ke tulang, seperti sentuhan kematian itu sendiri. Sesaat, seolah waktu berhenti. Suara desisan di sekelilingnya semakin keras, seakan-akan ribuan bisikan menjerit di dalam pikirannya. Ardi merasakan dunia di sekitarnya mulai berputar, dan penglihatannya kabur. Sosok di depannya mulai memudar, seperti disedot oleh kegelapan yang lebih dalam lagi. Ardi ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Mulutnya kering, dan ia hanya bisa merasakan jantungnya yang berdetak keras di dadanya. Saat sentuhan itu semakin kuat, mendadak semuanya berhenti. Sosok itu menghilang seketika, meninggalkan Ardi terbaring di lantai, terengah-engah. Tubuhnya kembali mendengarkan perintahnya, dan ia segera bangkit, meskipun masih gemetar. Ia memandang sekeliling, memastikan dirinya benar-benar sendirian kali ini. Ruangan itu terasa berbeda sekarang, seolah kegelapan yang mencekam tadi telah lenyap, namun rasa takut yang menancap di hatinya belum sepenuhnya hilang. Ardi mengambil napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun, saat ia hendak menggapai senter yang tergeletak di sudut ruangan, sebuah suara tiba-tiba terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Bukan suara desisan, melainkan suara langkah kaki yang cepat dan tergesa. Ardi berbalik, menyorotkan senter ke arah asal suara itu. Di kejauhan, di ujung koridor, ia melihat seseorang atau sesuatu berlari menjauh. Kali ini, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Siapa atau apa yang baru saja ia lihat? Ardi berlari mengejar, meskipun setiap langkah terasa berat dan penuh dengan ketidakpastian. Suara langkah kaki itu semakin cepat, dan Ardi terus berlari melalui lorong-lorong gelap markas tersebut, meskipun nalurinya berteriak untuk berhenti. Namun, ia tahu, apapun yang terjadi malam ini, ia harus menemukan jawaban. Sebelum Ardi sempat menyadari, ia tiba di sebuah ruang besar yang penuh dengan kursi-kursi kayu tua dan meja rapat yang sudah berdebu. Suara langkah kaki itu hilang. Hanya ada keheningan yang menyelimuti ruangan, membuat bulu kuduknya berdiri lagi. Ruangan besar itu terasa seperti makam. Cahaya dari senter Ardi menyapu kursi-kursi kayu tua yang telah lama ditinggalkan. Setiap sudut dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Meja rapat besar di tengah ruangan menambah suasana kelam, seolah-olah pernah digunakan untuk merencanakan sesuatu yang mengerikan. Ardi berdiri di ambang pintu, memandang ke seluruh ruangan dengan napas yang masih terengah-engah. Suara langkah yang ia kejar tadi sudah menghilang, meninggalkan keheningan yang membuat suasana semakin mencekam. Ia perlahan memasuki ruangan itu, senter di tangannya bergetar karena ketegangan yang belum hilang. Di kepalanya, ia bertanya-tanya apakah ada orang lain di sini, atau mungkin sesuatu yang lebih mengerikan. Pikirannya kembali ke cerita-cerita horor yang ia dengar tentang tempat ini, penampakan arwah prajurit yang terbunuh, bisikan dari masa lalu yang tidak pernah terhapus, dan kejadian-kejadian tak terjelaskan yang menghantui bekas markas militer ini sejak peristiwa berdarah G30S. Ardi mendekati meja rapat di tengah ruangan. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di salah satu sudut meja, ada bekas tangan yang terlihat jelas di atas lapisan debu tebal. Jejak itu baru, seolah-olah seseorang baru saja menyentuh meja tersebut. Hatinya berdegup kencang lagi. Ini bukan imajinasinya. Seseorang atau sesuatu memang berada di sini. Dengan hati-hati, ia memeriksa jejak itu lebih dekat.
Tangan yang meninggalkan bekas itu tampak besar, hampir seperti tangan seorang pria dewasa. Ardi mencoba merangkai cerita di kepalanya. Siapa yang bisa meninggalkan jejak ini? Dan kenapa mereka ada di sini, di tempat yang sudah lama ditinggalkan dan dilupakan oleh banyak orang? Namun, sebelum ia bisa melanjutkan analisisnya, sebuah suara terdengar dari balik pintu di ujung ruangan. Suara keras, seperti kayu yang bergesekan. Pintu yang tadi tertutup rapat kini bergerak pelan, membuka sedikit demi sedikit, menciptakan celah yang gelap. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Ia tahu bahwa apapun yang ada di balik pintu itu tidak akan membawa kebaikan. Ia menyorotkan senter ke arah pintu, tetapi cahayanya tampak tidak mampu menembus kegelapan di baliknya. Suara yang ia dengar sebelumnya kembali terdengar. Langkah kaki yang berat dan menyeret semakin mendekat. Ardi ingin lari, tetapi kakinya terasa seperti tertancap di lantai. Ia menunggu, tidak tahu apa yang akan muncul dari balik pintu itu. Sebuah bayangan muncul di celah pintu. Sosok itu bergerak pelan, hampir seperti melayang di udara. Ardi merasakan dadanya sesak. Kali ini, ia tahu bahwa ia tidak sedang menghadapi manusia. Bayangan yang muncul dari balik pintu semakin jelas, meskipun hanya samar-samar tertangkap oleh cahaya senter Ardi. Sosok itu tidak seperti manusia biasa. Gerakannya lambat, dan bayangan tubuhnya terasa tidak seutuhnya padat, seolah-olah mengambang di antara dunia nyata dan dunia yang lain. Ardi ingin melangkah mundur, namun tubuhnya terasa berat dan beku di tempat. Ada sesuatu dalam tatapan kosong sosok tersebut yang memaksa dirinya tetap di sana, terperangkap dalam rasa takut yang semakin mencekam. Sosok itu bergerak semakin dekat, dan kini Ardi bisa melihatnya lebih jelas. Wajah pucatnya seperti dilumuri dengan darah kering, mata kosong tanpa kehidupan menatap lurus ke arahnya. Sepertinya wajah itu bukanlah wajah manusia yang masih hidup. Tubuh sosok tersebut dibalut seragam militer yang robek, sebagian besar tubuhnya tertutupi oleh bayangan, menyisakan bagian-bagian tubuh yang terlihat cacat dan penuh bekas luka. Ardi teringat akan kisah-kisah dari orang-orang yang pernah mengunjungi bekas markas ini. Banyak yang mengatakan bahwa mereka melihat penampakan prajurit yang terbunuh dalam tragedi besar di masa lalu, arwah-arwah yang tidak tenang karena pengkhianatan dan kematian yang brutal. Di saat itu, Ardi menyadari bahwa apa yang ia lihat mungkin adalah salah satu dari arwah-arwah tersebut. Penampakan yang tidak pernah diberi kedamaian terus menghantui tempat ini. Sosok itu kini berdiri hanya beberapa langkah dari Ardi. Udara di sekitarnya berubah semakin dingin, seperti dihisap oleh entitas gelap yang berdiri di depannya. Ardi merasa seolah-olah tubuhnya sedang dihimpit oleh sesuatu yang tidak kasat mata, perasaan tertekan dan ketakutan yang semakin besar. Namun, tiba-tiba sosok itu berhenti. Ia tidak bergerak lebih jauh. Mata kosongnya masih menatap Ardi, tetapi tidak ada tanda bahwa ia akan mendekat lagi. Ada sesuatu yang menahan sosok itu, atau mungkin sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Suasana terasa tegang, keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Ardi menunggu, tetapi tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di sana seperti patung hidup yang membawa beban kematian dari masa lalu. Ardi mengumpulkan keberanian dan perlahan melangkah mundur, mencoba menjauh dari sosok tersebut. Namun, sebelum ia bisa pergi terlalu jauh, sosok itu menghilang dalam sekejap, seolah-olah larut ke dalam bayangan. Hanya kegelapan yang tersisa di ruangan itu. Namun kehadiran sosok tersebut masih terasa sangat nyata di udara, meninggalkan jejak ketakutan yang belum hilang. Meski sosok itu telah menghilang dari pandangannya,
perasaan mencekam masih menyelimuti Ardi. Setiap napas yang ia ambil terasa berat, dan rasa takut yang ia rasakan belum juga mereda. Ruangan besar itu kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya, seolah-olah kehadiran sosok tadi meninggalkan kehampaan yang lebih dalam. Ardi berdiri terpaku sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja ia alami. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda kehidupan, namun apa yang ia lihat tadi begitu nyata. Dalam sekejap, perasaan penasaran kembali menguasai Ardi. Ia harus menemukan jawabannya. Ia harus tahu apa yang benar-benar terjadi di tempat ini. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Ardi menyalakan kembali senter yang sempat mati ketika sosok itu menghilang. Cahaya lembut dari senter kembali menerangi ruangan, dan Ardi mulai melangkah perlahan, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan misteri yang baru saja ia saksikan. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari balik salah satu dinding ruangan. Suara bergetar pelan, seperti orang yang berbicara dengan suara yang sangat rendah. Ardi menoleh cepat, matanya mencari-cari sumber suara tersebut. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya tembok yang dingin dan kosong. Namun, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Sebuah bisikan yang hampir tidak terdengar, tetapi sangat nyata di telinga Ardi. Ia mendekat ke arah dinding, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Suara itu seperti datang dari balik tembok, suara seseorang yang berbisik pelan, seolah sedang memanggilnya. Kata-katanya tidak jelas, tapi nada suaranya terdengar penuh dengan ketegangan. Ardi berhenti di depan dinding tersebut. Ia menyentuh permukaannya dengan hati-hati, merasakan dinginnya batu yang telah lama tidak disentuh. Bisikan itu semakin jelas, semakin dekat. Jantung Ardi berdebar kencang. Ia berusaha memfokuskan pikirannya, mencoba mendengarkan dengan lebih baik. Kata-kata itu terdengar seperti sebuah panggilan, atau mungkin peringatan. Ardi tidak bisa memastikannya. Lalu, tanpa peringatan, suara itu berhenti. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Ardi berdiri di sana, bingung dan ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tempat angker. Namun, sebelum ia bisa bergerak lagi, suara itu muncul kembali, kali ini lebih keras, lebih jelas, seperti seseorang berteriak dari balik tembok tersebut. Ardi mundur beberapa langkah, ngeri mendengar suara yang tiba-tiba itu. Pintu di belakangnya tiba-tiba tertutup dengan keras, membuatnya melonjak ketakutan. Ia kini terperangkap di dalam ruangan, dengan hanya dinding dan suara aneh yang menghantuinya. Ardi berdiri kaku di tempatnya, matanya terfokus pada pintu yang baru saja tertutup dengan keras. Ruangan yang sebelumnya terasa luas kini menyempit di sekelilingnya, dinding-dinding seolah bergerak mendekat. Suara itu masih bergema di dalam pikirannya, dan ia tahu bahwa ini bukan sekadar ilusi atau permainan pikiran. Ada sesuatu yang nyata dan berbahaya di sini. Dengan napas yang semakin tidak teratur, Ardi mencoba mengontrol dirinya. Senter yang masih tergenggam erat di tangannya adalah satu-satunya cahaya yang memisahkannya dari kegelapan mutlak di ruangan itu. Ia melangkah pelan menuju pintu, berharap bisa membukanya dan melarikan diri dari ruangan yang kini terasa seperti perangkap. Namun, saat ia menggapai gagang pintu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pintu itu terkunci. Ardi menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga, tetapi tidak bergeming. Perasaan panik mulai menguasai dirinya. Ia mencoba beberapa kali lagi, bahkan menendang pintu dengan kakinya, namun usahanya sia-sia.
Pintu itu seolah memiliki kekuatan sendiri yang menahannya tetap tertutup. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan rasa takut yang sudah ia tekan kembali muncul, kali ini lebih besar dan lebih menakutkan. Di tengah kepanikannya, bisikan itu muncul lagi. Namun kali ini, suara itu tidak berasal dari balik dinding. Suara itu terdengar di dekatnya, sangat dekat. Ardi memutar tubuhnya, senter di tangannya bergetar, menyorot ke segala arah. Di ujung cahaya senter, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan yang tadi ia lihat kini kembali, berdiri di sudut ruangan, matanya yang kosong menatap langsung ke arahnya. Ardi tersentak mundur. Sosok itu mendekat, langkahnya lambat namun pasti. Setiap kali sosok itu bergerak, ruangan terasa semakin dingin, dan bisikan aneh di sekitarnya semakin keras. Ardi menatap wajah hantu itu yang kini terlihat lebih jelas. Mata kosongnya tidak menunjukkan emosi, tapi ada rasa sakit dan kemarahan yang tersirat di setiap gerakannya. Dengan perasaan yang semakin terpojok, Ardi merasa tidak punya banyak pilihan. Ia mengambil langkah cepat, mencoba menjauh dari sosok tersebut. Namun, semakin ia bergerak, semakin dekat sosok itu seolah memburunya. Udara di sekitarnya semakin tebal, menyesakan. Ardi merasakan bahwa waktunya sudah hampir habis. Saat ia mencapai sudut lain ruangan, tiba-tiba suara keras kembali terdengar dari belakang. Pintu yang sebelumnya terkunci kini terbuka lebar, tetapi yang mengejutkan Ardi adalah kenyataan bahwa bukan dia yang membuka pintu itu. Sesuatu, atau mungkin seseorang, telah membuka jalan keluarnya. Tanpa pikir panjang, Ardi berlari menuju pintu, melewati kegelapan yang mencekam dan suara bisikan yang terus mengikuti langkahnya. Namun, saat ia hendak melintasi ambang pintu, sesuatu menarik pergelangan tangannya dengan kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Sentuhan itu sangat kuat, membuat Ardi hampir terjatuh ke lantai. Tangan dingin yang tidak terlihat itu menarik pergelangan tangannya dengan cengkeraman kuat, seolah-olah berusaha menyeretnya kembali ke dalam ruangan yang gelap. Ardi merasakan jantungnya berdegup kencang, ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya kini menggulung di dalam dirinya. Ia berusaha melepaskan diri, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu terasa, seakan-akan ia sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Di depan pintu, cahaya dari luar berkilauan samar, seolah-olah memberikan secercah harapan untuk melarikan diri. Ardi tidak bisa membiarkan dirinya terjebak di sini. Dengan kekuatan yang tersisa, ia menarik sekuat tenaga, berusaha membebaskan dirinya dari sentuhan yang dingin itu. Untuk sesaat, rasanya sia-sia. Cengkeraman itu semakin kuat, dan suara bisikan di sekelilingnya semakin keras, membisikkan kata-kata yang tidak bisa ia pahami. Namun, di tengah kekalutan itu, sesuatu dalam dirinya memberi dorongan terakhir. Ardi menggertakkan giginya dan dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia meronta keras, menarik tangannya dari cengkeraman tak kasat mata itu. Saat ia berhasil melepaskan diri, sosok bayangan yang tadi mengejarnya tampak bergetar, seperti kehilangan kekuatannya seketika. Bayangan itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan, seperti asap yang terserap oleh udara kosong. Ardi tersandung keluar dari ruangan, hampir terjatuh saat ia melewati ambang pintu. Cahaya luar yang menyambutnya terasa seperti pelepasan dari neraka yang baru saja ia alami. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar, tapi setidaknya ia selamat. Ia menoleh ke belakang, melihat ke dalam ruangan yang kini tampak seperti bayangan gelap yang tidak bergerak. Pintu perlahan menutup sendiri, seolah ingin mengurung misteri yang terkubur di dalamnya. Ardi berdiri di luar,
mencoba mencerna semua yang telah ia alami. Bekas markas militer ini lebih dari sekadar tempat sejarah. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang mengikat tempat ini dengan tragedi di masa lalu, sosok-sosok yang tidak bisa melupakan atau dibiarkan tenang. Ardi tidak tahu apakah ia akan pernah bisa menceritakan semuanya kepada dunia, tetapi satu hal yang pasti, ia akan mengingat malam ini seumur hidupnya. Malam itu, Ardi meninggalkan markas dengan langkah berat. Meski tubuhnya keluar dari kegelapan, pikirannya masih tersesat di dalam ruangan angker yang baru saja ia tinggalkan. Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Siapa sosok yang ia lihat? Apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu? Dan yang paling penting, mengapa ia merasa bahwa ini semua belum berakhir? Ketika ia melangkah semakin jauh dari bangunan tua itu, ia bisa merasakan satu hal, kegelapan masih mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dan kali ini, mungkin ia tidak akan bisa kabur lagi.